perpindahan rumah, tarian-tarian perkawinan, lain sebagainya. Itulah budaya dasar orang Minahasa yang telah hidup sebelum ada Pancasila. Pak Teddy, bulan depan, awal bulan depan, minggu pertama, di Batu Pinawetengan, mereka akan berkumpul. Mungkin kira-kira ada 1.000 Tonaas yang turun. Yang dari gunung-gunung juga turun ke sana. Iya. Mereka bilang Pak, saya cuma sampaikan, mereka itu bukan Tonaas kalau tidak kenal sama Om Lole. That's it. Cuman itu. Yang orang paranormal, iya. Manguni nih, waduh Pak Teddy nih kacau nih, aduh. Shalom. Ya shalom. Tuh mana tadi Manguni Pak sendirian loh Pak, masa dikriatin proyek begitu? Iya ini payah ini. Kita udah kontak-kontak loh ke Bitung. Iya loh, kita udah kontak-kontak. Kita udah kontak kemarin. Aduh. Ini masalahnya Pak, kalau kasus di ujung Pandang itu Makassar itu saya bilang orang-orang Manado yang punya pegangan. Dia 1 lawan 10, nanti dia Pak diserang beberapa orang, ya baru dia mundur gitu. Begitulah kalau saya bilang jagoan. Bukan kayak Manguni yang di Indonesia yang ada di Manado itu Pak. Selalu cuci tangan itu. Seolah pernyataan tidak ikut masuk campur persoalan di Bitung di mana. Itu saya bilang bukan Tonaas itu namanya Pak. Tonaas yang seperti di ujung Pandang. 1 orang lawan 1.000 dia tidak mundur. Nah sekarang saya coba mau menyegarkan ya masyarakat Sulawesi Utara khususnya Minahasa. Saya selalu jelaskan kenapa persoalan-persoalan di Minahasa ini cuma membuka mata bagi Manguni Makatana, Laskar Manguni, Brigadi Manguni, juga tokoh-tokoh adat di sana. Saya selalu memberikan narasi, ya. Bikinlah kesimpulan yang jernih gitu. Kenapa dari dulu tidak ada persoalan Gorontalo, Bolang Mongondo sama orang Minahasa? Kenapa terjadi di Bitung? Baru ini ormas-ormas ini cuci tangan seolah-olah mereka tidak ikut campur di dalam proses masalah yang ada di Bitung. Ini saya bilang kehilangan kepaklawanan, kehilangan etosnya orang Minahasa dari situ. Ini saya bilang ini yang tokoh-tokoh Tonaas lagi cuci tangan. Ya. Tadi, yo. Ya, itu yang saya katakan tadi. Mereka itu kenapa? Saya bilang ada kelompok-kelompok. Saya bilang di Minahasa itu saya ulangi lagi. Kenapa Gorontalo, Bolang Mongondo sama Jaton itu tidak ada gesekan? Yang sangat signifikan bagi orang Sulawesi ini khusus orang Minahasa. Kenapa terjadi di Bitung? Di Bitung saya udah bilang, Anda pun pendekatan analisa akademis, ya, pendekatan ada sesuatu yang terjadi di sana yang sangat-sangat sistematis yang dibuat oleh kelompok Islam. Bagaimana proses Islamisasi mereka buat di Bitung? Sedangkan tanah itu tanah leluhur orang Minahasa yang di Islam Makatana. Nah, ini yang saya mau buka cakrawala bagi tokoh-tokoh lembaga di sana, jangan cuci tangan dong. Saya sudah lihat pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh Tonaas. Saya mengerti Tonaas itu backgroundnya apa, track recordnya apa. Ya, ada yang salah satu Tonaas di sana jujur aja melabelkan dia pendeta, tetapi mereka tidak tahu cek backgroundnya memang debt collector dulu, preman dulu. Cuma kemampuan retorikanya jago, ia bisa mensugesti orang. Saya tidak bilang nama di sini. Nanti teman-teman, orang-orang Manado, orang Minahasa akan tahu tokoh-tokoh itu siapa. Lebih menjilat, ya, lebih menjilat mengatasnamakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sedangkan budaya tradisi itu yang sudah lahir, ya filosofi itu, orang Minahasa belum ada Pancasila, dia sudah mengenal gotong royong dan mapalus. Jangan lalu bicara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Orang Minahasa itu belum ada Pancasila, belum ada Undang-Undang Dasar 45. Nenek moyang kita sudah mengerti apa itu mapalus. Dia tidak melihat agama mana, tapi mereka saling tolong-menolong. Mau dia di dalam
pekerjaan pertanian, pemindahan rumah, tarian-tarian perkawinan, lain sebagainya. Itulah budaya dasar orang Minahasa yang telah hidup sebelum ada Pancasila. Pak Teddy, bulan depan, awal bulan depan, minggu pertama, di Batu Pinawetengan, mereka akan berkumpul. Mungkin kira-kira ada 1.000 Tonaas yang turun. Yang dari gunung-gunung juga turun ke sana. Iya. Mereka bilang Pak, di sana, saya cuma sampaikan, mereka itu bukan Tonaas kalau tidak kenal sama Om Lole. That's it. Cuman itu. Yang orang paranormal, iya. Om Lole apa markanya Pak Yus? Ini aku sudah perintahkan ini makamnya Pak Lole, Om Lole nanti diperbaiki. Iya, itu orang luar biasa. Pokok bulan ini akan selesai. Pokoknya sebelum akhir tahun harus selesai, aku bilang. Pokoknya aku sudah atur saya itu bilang, semuanya. Toko-toko Tonaas Minahasa itu sudah hilang nyali. Kemudian Tonaas di Minahasa itu, kalau diangkat sebagai Tonaas itu Pak, bukan orang yang itu, dia diangkat menjadi Tona, dia orang intelektual, pernah melindungi tanah Minahasa, ataupun dia tokoh-tokoh seperti Rantung, seperti Mantik, seperti Kasenda, yang bekas-bekas orang berjuang untuk dan kemarin orang-orang Sulawesi, itu baru diangkat Tonaas. Iya, kemarin aku juga marah sama salah satu orang Manado juga. Aku mengenai hal ini saya ceritakan, kita harus waspada, jangan kecolongan kita. Tahu dia jawabnya apa? Oh, kita bawa dalam doa. Ya, taikmu dalam doa, lu harus itu. Harus bertindak dong. Jangan doa. Itu apa itu? Emangnya lu males tinggal doa, jadi Tuhan suruh kerja untuk kamu? Jangan begitu. Kamu yang turun. Kamu yang bertindak. Iya, karena orang-orang di sana Pak, analitisnya, kritisnya sudah salah. Mereka sudah tercuci dengan otak apa ya? Saya tidak mengerti ya. Orang-orang terlalu agamis juga. Kita bawa dalam karakternya doa. Sudah Tuhan hilang. yang atur. Identitas orang Manado sudah hilang. Kalau cuma persoalan tadi Pak Paul, yang masalah di ujung Panang itu, orang-orang mereka itu kebiasaan begitu. Orang Minahasa itu nggak pernah ada berkelahi berkelompok. Di Jakarta saya tahu. Saya mengerti istilah sartana. Sarnatara orang-orang Manado itu, kalau dia jadi preman di Manado, itu di Jakarta dulu nggak ada yang main kawang-kawang. Seperti yang saya bukan membawa suku ya. Saya tidak seperti saya bilang suku Ambon, suku Ternate atau suku NTT. Kayak siapa ya? Hercules bawa kelompok. Kalau orang Manado nggak pernah suka berperang. Saya nggak bawa suku ya. Di ujung Pandang kemarin itu saya berapa hari lalu. Mereka pinter itu perang itu, jagoan itu kalau main kelompok kawang kayak monyet gitu. Nanti berani kalau ada kawang itu. Ya tawur-tawuran tuh. Iya, kalau orang Manado nggak pernah, dia pergi sendiri gitu. Perlu mati itu. Nggak. Itulah karakter orang Manado, orang Minahasa. Tapi ya sekarang udah nggak lagi Pak Teddy. Sudah nggak ada. Karena otaknya Pak udah. Makanya aku jadi jengkel kemarin tuh ngomong. Ya, keberaniannya, saya bilang karakternya sudah hilang sama sekali. Oleh sebab itu saya bawa jasa-jasa pahlawan orang Minahasa. Saya bilang Badan Mogot. Saya sering bawa orang-orang pintar. Pirtendean yang mati demi Nasution. Itu kan begitu cara-cara orang Minahasa mati sendiri gitu. Dan Mogot saya bilang, siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh Minahasa mati percuma gitu. Membela negara. Nah orang Minahasa ini udah nggak ada tajinya, udah hilang karakternya, udah hilang mentalitasnya. Otaknya sudah nggak jalan. Ya, otaknya itu. Makanya Pak Teddy, ayo turun ke sana. Ya, saya senang sekali, saya bangga ya. Saya tidak ada corong, tidak ada apa. Saya bersyukur ada Pak Pastor Paul yang saya menggunakan corong ini yang ribuan orang dengar gitu. Karena tapi pada suatu waktu kita harus turun. Iya Pak. Aku ada waktu bulan depan aku turun ke sana deh. Iya. Ini dekat sekali ini. Aduh. Yes. Ini yang jelek, mentalitas karakter seulang-ulang. Orang Minahasa itu sudah hilang. Itu aku mulai di anak-anak muda. Ini anaknya Om Lode, aku juga. Dia udah berapi-api sekarang. Itu ada dua anak lagi. Pak Teddy, ke sana itu harus muncul seseorang menggerakkan itu semua. Persis. Harus ada seorang leader yang berani gitu. Iya, betul. Kita tidak perlu lagi itu fakta yang kita temui. So, get things done gitu loh. Pakai corong-corong gitu selesai. Pakai corong-corong nggak mempan deh.
Kita harus turun ke turun. sana, entah siapapun langsung gerakan. Karena Iya. di sana sudah nggak ada leader lagi yang berani seperti yang Pak Teddy bilang. Turun langsung, entah siapa sana tampil atau tokoh adatnya udah tarik. Ya, betul. Sekarang now or never gitu. Udah bikin manifesto, jangan coba udah gitu. Aku mau bangun itu dari bawah ya, anak-anak muda mau Kalau ini tergerakkan. begini-begini sih, apa namanya ini pintu gerbang entry point ini. Tapi jangan lama, tempala besi selagi panas. Ya Kalau mungkin udah masih panas, betul, betul. Tempat, jangan tunggu lama. Gerakan di sana orang-orang kita turun ke lapangan, diaspora turun semua. Lapor ke PBB, lapor dulu ke PBB. Ini indigenous people di Indonesia mengalami persekusi gitu. Lapor dulu, saya kan udah ngomong. Bikin laporan ke PBB sana. Ada di situ yang mengatur masalah indigenous people, artikel berapa. Iya benar itu Pak. Aja, Pak. Itu strateginya. Kalau kita cuma ngomong gini, nggak ada action diketawain. Nggak ada itu, nggak ada hasil. Tempala besi selagi panas. Kalau saya di sana, Pak, wah, pusatnya ini juga si Haikal ini, saya tantang ini, termasuk si Aduh, si Haikal juga itu saya orang. tantang, ayo. Lu Brengsek. mau main preman, ayo. Mau baik-baik, ayo. Pilih mana? Kalau main preman itu bikin di situ ring di situ, kita main di situ berdua bisa. Itu aja kan. Jadi kita ini adalah Indonesia, jangan Anda pancing. Saya kan udah bilang, daerah Bapak itu adalah cek ombak itu. Ketika nanti mereka berhasil di sana, maka ini petunjuk disikat semua Indonesia ini. Kalau kami sudah siap-siap, Pak. Jadi mari kita bergandengan tangan. Ya itu Ketua Manguni itu coba, saya kan Sekjen Masyarakat Hukum Adat Nusantara. Jadi kita bisa bergandengan tangan. Nggak bisa, Pak, saya sudah. coba menjelaskan ya, saya bilang pendekatan intelektual, pendekatan akademik, lihat aja apa sih pokok permasalahan yang ada di Minahasa. Kita tidak mempropaganda, saya bilang sahabat teman, tidak. Anda lihat petanya mereka bangun itu. Saya sudah jelaskan itu dinarasikan benar-benar, dijelaskan benar-benar, terstruktur, tersistem, jelaskan. Kenapa proses Islamisasi di Bitung itu masif dilakukan? Ya, itu yang saya mau sampaikan kepada tokoh-tokoh orang intelektual maupun masyarakat di sana. Kenapa itu terjadi horizontal di Bitung? Iya. Takut nggak mempan. Kita harus turun. Harus hadir secara fisik. Kemarin itu saudara saya yang RMS itu Ambon, saya juga panas-panasin. Hati-hati lu orang. Lu orang kecolongan juga itu di Ambon. Nah, RMS kan cepat panas ya, jadi gampang itu. Nanti aku mau telepon lagi ini. Gimana kamu teman-temanmu? Kan sini ada rombongan itu yang pakai atau motor-motor itu. Itu yang namanya apa namanya itu? Lupa aku namanya. Itu rombongan. Motor itu gede ya, ya yang orang satu darah. Hah? Iya. Satu darah. Satu darah. Iya. Itu Paul Moses aku gerakin dia. Itu orang RMS kan. Iya. Sangar orangnya ya. Gila ini. Jadi yang gitu-gitu yang ganas-ganas kita berkumpul deh. Itu bermain Eropa lagi Pak. Jadi berpesta RMS Irian juga ada di sini. Nah, itu Bapak Paus juga undang orang Irian loh, Paul. Ada ibu-ibu. Dia akan kabarkan juga mengenai di Irian itu Islamisasi. Nanti tahun depan ada sinode besar-besaran itu di Vatikan. Nah, itu caranya ya kita gerakan. Tapi ya kita harus turun kayaknya. Kalau kita berkobar-kobar corong sini memang bagus corongnya, tapi kayaknya kurang. Kita harus bertindak. Ini Pak, saya tahu demografi di Sulawesi Utara, Pak. Saya mengerti. Bapak di sana pas memobilisasi orang, saya bilang karena akal sehatnya orang Minahasa sudah hilang. Gitu. Ditakut-takuti oleh kelompok militer, kalau kita bicara, kepolisian. Kalau kita bicara kumpul-kumpul, berhadapan Pak. Kita itu kemarin anaknya itu Om Lole dia baru terbuka matanya kemarin. Nah, itu anak muda. Nah, itu nanti di belakangnya juga anak muda. Ya namanya aku nggak sebut ya. Nah, itu dikumpulkan dulu. Nah, kita mulai dari anak-anak muda itu. Kita gerakan dulu. Tapi kasih logikanya. Iya, maksudnya itu maksud saya kasih pemahamannya itu. Cuma di sana Pak, saya ulangi lagi ya Pak Yus, saya mengerti di sana. Di sana belum itu, ini saya bilang anak-anak orang-orang Minahasa udah ditakuti oleh militer.
udah ditakut kepolisian. Coba lihat di sana. Kemarin aja langsung dibungkem oleh aparat-aparat pemerintah. Nah, itu yang gubernurnya, notabene ya semangat orang Minahasa ditutupi dengan cara begitu. gubernurnya Waktu ditekan si toko-toko apa saya bilang tonaas yang tidak punya nyali mulai ikut serta. Oh, kita tidak ikut serta di dalam persoalan di Bitung. Mulai cuci tangan karena nggak ada nyali. itu bukan tonaas beneran, Pak Teddy. Iya, saya Lupakan bilang itu aja. bukan tonaas. Itu cuma label aja ditempel. Iya, Coba karena tonaas beneran. dia tidak Apa itu? secara akademis, secara itu ilmiah dia melihat apa sih yang terjadi di ini. Kenapa harus terjadi konflik di tanah saya sendiri? Iya. Kemudian saya bilang, kenapa di kelompok-kelompok lain, kelompok Islam garis berani menutupi lembaga-lembaga ormas seperti di Ujung Pandang, seperti di Jakarta nanti diserang. Ya, tapi Itu berteori pasti percuma, Pak akan Teddy. terjadi di mana ada Pak Teddy, percuma iya berteori. benar. Kita harus turun, kita harus bertindak. Jangan berdoa. Oke, boleh berdoa di samping, tapi di samping itu bertindaklah. Turun ke sana. Benar, amin. Dan kita berhadapan dengan mereka, baru ngerti. Kemarin juga aku berjam-jam itu ngomong di telepon. Baru ngerti sedikit. Dan juga Pak, bercanda orang sama Minahasa logikanya orang Minahasa mereka Pak lagi tidur lagi mimpi enak. Logikanya lagi tidur lagi mimpi enak. Tapi orang-orang Tetapi gunung, mereka tidak tahu rumah mereka lagi kebakaran. tapi orang-orang dari gunung Yang kayaknya real lebih lagi gampang kebakaran itu. rumahnya. Dari orang dari gunung kayaknya lebih mudah disampaikan. Karena mereka lebih dekat ya dengan adat istiadat budayanya. Iya, budaya. Di sana aku tekan itu. Adat istiadatmu budaya jangan sampai kehilangan. Itu harus di sini. Iya, Pak. Dan kalau tumpah darah ya tumpah darah sudah. Begitu. Loh iya, habis masa mau lemah lembut, mau toleransi. Udah nggak waktunya toleransi sekarang. Iya, benar. Iya, mereka salah itu. Kita ini itu dengan istilah toleransi. Ya kita dan di Belanda kerukunan. juga kan toleransi. Apa sih sekarang? Nanti bangsa Belanda hilang. Yang bule-bule hilang, tercuci dengan darah itu, dengan darah Arab. Lihat aja nanti, nggak lama lagi. Paul juga tahu deh. Lihat aja di Den Haag sini, ada wilayah yang itunya Arab semuanya, Turki. Nggak ada Belanda, nggak ada kulit putih. Pak Yus, Begitu. boleh saya tambahkan Pak Yus? Ya, Oh iya, ini Pak Robert. Ya, Pak Robert, halo. ya terima kasih.